Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi biasa seperti biasa dengan Kang Jalu. Kali ini Kang Jalu akan mengedukasikan tentang batu akik. Batu akik sesuai pertanyaan sahabat Kang Jalu. Katanya Kang Jalu itu cincin akik itu gimana katanya tuh. Kan kebanyakan kata teman saya itu ini kodamnya ini kodamnya ini kodamnya ini. Itu gimana katanya? Apakah benar kodam itu berada di cincin batu akik? Oke, kali ini Kang Jalu akan menjawab pertanyaan sahabat-sahabat Kang Jalu. Seperti biasa, kodam lagi, iya. Iya, manusia tuh kalau tuh kayak gitu, kodam. Ini sahabat-sahabat, ini batu akik. Ini batu akik. Kalau ini batu merah delima, tapi ini udah mati. Merah delima yang buat edukasi Kang Jalu. Kalau ini tahu ini batu apa ini? Batu apa? Terus kalau yang ini batu, oh ini batu apa ini, kayak putih susu itu. Batunya kayak putih susu. Kata ini ya putih susu itu. Sahabat-sahabat, batu itu menurut Kang Jalu sebenarnya bukan kodam, tapi batu kita dikaji secara secara keilmiahan. Batu itu mengandung unsur negatif, dan pada umumnya manusia lelaki yang menggandrungi yang namanya batu akik, khususnya saya lelaki, itu mengandung unsur positif. Jadi ini pengkajian ilmiah saya nih, ini bukan masalah kodam. Ntar kodam jelasin lagi. Sebenarnya kalau kodam udah dijelasin di video-video yang dulu. Ini masalah pengkajian ilmiah. Ini batu mengandung unsur negatif, dan lelaki mengandung unsur positif. Nah, ini sama aja sahabat-sahabat Jalu. Ini lampu. Ini lampu kan ada unsur negatif dan positif. Kalau disatuin, kalau digabungin, tinggal pencet tombolnya, yes, itu padam, terang jadinya. Jadi nyala. Sama aja sahabat-sahabat Jalu. Sama aja. Ini batu mengandung unsur negatif dan lelaki mengandung positif. Nah, kita gabungin jadi akik. Jadi kita ada pamornya. Ada auranya. Ya itulah. Jadi kayak
tadi saya difilosofikan sama lampu mah, kita itu karena plus dan min dijadiin satu, jadi nyala, auranya kita kelihatan terang. Jadi kalau kita pakai batu itu, pakai akik itu, jadi kelihatan auranya itu terang. Apalagi sok aja sahabat-sahabat Kang Jalu lihat orang yang pakai batu akik, nah, apalagi makanya 1, 2, 3, nah, pasti ada kesannya orang itu, walaupun orangnya ibaratnya apa, orangnya sederhana, orangnya apa, tapi kalau dia pakai batunya banyak, wih, sangar. Kenapa? Itu karena ya kalau pakai batu banyak itu istilah lampu mau wattnya udah gede, jadi sangar. Jadi kalau kita mani silau gitu, sangar. Nah, kalau istilahnya ini misalkan ini ya ada panah apa namanya, saya namanya sendiri karena nama itu banyak, satu batu namanya banyak. Kang Jalu takutnya nama ini takutnya ada yang komplain. Masih mending terserah apa sahabat yang namain batu apa, nah terus dipakai. Nah kalem ini istilah lampu mah ya paling 20 watt kalau lampu tadi. Kan Kang Jalu difilosofikan ya ini karena apa, batu itu mengandung unsur min atau negatif, dan lelaki mengandung unsur plus atau positif. Nah, sama kalau ibaratnya kita pakai ini, istilahkan kalem, pakainya yang kalem katanya, enggak terlalu sangar, yang kalem. Yaitu istilah lampu mah ya meren ya ada 20 watt, 30 watt, 40 watt, 50 watt. Kalau yang terang ya 100 watt mungkin lebih terang kan gitu. Kalau 100 watt itu dipakai apa, akiknya yang gede, yang sangar gitu, yang sangar. Mungkin itu karena apa, dia wah jadi orang tuh ngeri tuh. Itu coba sahabat-sahabat Kang Jalu lihat, batu mengandung unsur min atau negatif. Nah, batu akik pakai sama wanita mengandung min atau negatif. Negatif sama negatif digabungin jadi nggak nyala, nggak ada pamornya, nggak ada auranya, nggak nyala. Makanya batu akik nggak pantas dipakai sama wanita. Coba sahabat-sahabat Kang Jalu lihat, kalau wanita pakai batu akik di tangannya nggak pantas, kelihatannya nggak pantas karena nggak nyala, karena nggak nyala. Tapi kalau ibaratnya yang pakainya lelaki ya nyala kayak tadi, min dan plus, negatif dan positif. Kalau kita kontak saklarnya jadi terang. Coba kalau kita ambil emas, nah emas mengandung unsur positif dan lelaki mengandung unsur positif. Positif sama positif digabungin, kalau istilah tadi lampu, kalau dipencet saklarnya dia akan ya akan konslet. Sama lelaki juga kalau pakai emas, wah nggak pantas. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, manusia lelaki itu tidak bagus untuk memakai emas. Ada yang bilang haram lelaki memakai emas karena di situ, karena berlawanan dan di kulit juga. Kalau kita pakai emas dulu, Kan Jalu waktu masih kecil pernah
pakai emas itu sering gatal-gatal, karena tadi unsur negatif dan unsur positif dan positif, plus dan plus, jadi pas dinyalain tombolnya jadi konslet dari situ. Tapi kalau emas dipakai sama wanita, wanita kan mengandung unsur negatif, nah emas mengandung unsur positif, makanya pantas emas itu dipakai wanita, makanya apa, pantas. Beda dengan dipakai lelaki. Sama sahabat-sahabat Anjalu, batu ini juga sama, bukannya kodam tapi aura yang tergantung dalam batu, aura pamor. Istilah kayak tadi tuh, kalau lampu mah ada yang 10 watt, ada yang 20 watt, ada yang 30 watt, ada yang 40 watt, ada yang 60 watt sampai 100 watt. Kan gitu. Nah di sini bukannya kodam, karena kalau kodam itu gini ya sahabat-sahabat, kodam kan yang Kang Jalu pelajari itu, kodam itu ada dua, kodam malaikat dan kodam jin. Nah ini kalau kita tahu namanya kodam itu ya tergantung kita yang bawanya. Kalau kita membawanya ke jalan untuk menipu orang, untuk mengkelabui orang, untuk menghasut orang, berarti itu kodamnya jin. Tapi kalau kitanya kodamnya kita berbuat kebajikan, buat menolong orang, terus buat ya yang buat berguna lah bagi orang, buat manfaatin supaya ilmunya itu manfaat, itu kodamnya malaikat. Kalau masalah kodam itu kebanyakan orang tuh, wah ini kodamnya kodamnya kuntilanak. ini kodamnya katanya perempuan, ini kodamnya apa namanya laki-laki. Itu bukan kodam, itu yang istilah yang sugesti kalian yang menganggap bahwa itu ada kodamnya. Tapi Kang Jalu mengkaji itu ya kayak tadi, karena batu itu mengandung unsur min, lelaki mengandung unsur plus atau negatif dan positif. Pas kita pencet tombolnya jadi terang kalau lampu mah. Oke, itu aja jelas sahabat-sahabat Kang Jalu. Bukan kodam, tapi aura yang terkandung dalam batu tersebut. Makanya ada yang 20 watt, 30 watt sampai 100 watt kan gitu, tergantung kita pemakaiannya cocok apa tidaknya. Nah gitu ya, disitulah dinilai seni kita tuh, ada pamornya tuh di situ, adanya, tapi bukan kodam. Oke, kurang lebihnya Kang Jalu mohon maaf. Semoga edukasi ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat Kang Jalu yang masih menggandrungi kodam, yang masih menggeluti kodam. Kodam itu ada pada diri kita sendiri sahabat-sahabat. Ada pada diri kita sendiri kodam itu. Kalau kita tahu di sini ada kodam, kita buktikan kodamnya kayak apa. Kodam itu tergantung kita, kan kayak tadi yang Jalu kan ngomong kodam ada dua, satu kodam malaikat, dua dan kodam jin. Ya itu terserah kalian yang bawanya. Oke, kurang lebihnya itu saja edukasi kali ini tentang batu akik. Kurang lebihnya Kang Jalu mohon maaf bila mana penyampaiannya kurang tepat. Ya tapi itu pengalaman Kang Jalu masalah batu akik. Kang Jalu akhiri, oh ya jangan lupa sahabat-sahabat, jangan lupa main akhiri baik sih ya. Jangan lupa klik
apa namanya, subscribe-nya. Subscribe, terus like, dan pencet tombol loncengnya, tombol lonceng notifikasinya, supaya video-video edukasi terbaru dari Kang Jalu bisa hadir di beranda kalian. Oke, itu saja, kurang lebihnya Kang Jalu mohon maaf. Kang Jalu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.